Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum, bagian topik satu, yaitu ruang kolaborasi. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan, yang pertama yaitu M. Torik Majid, yang kedua Dila Elmayanti, yang ketiga Laili Ruyatul Hasanah, yang keempat Nurul Maulidia Putri Arini, yang kelima yaitu Rahma Ila Rahdia, yang keenam yaitu saya sendiri Yolanda Agustia, dan yang terakhir yaitu Zakia Mutmainah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk bagian pertama yaitu mengenai konsep kurikulum akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Maka dari itu, dari pengertian tersebut terungkap bahwa kurikulum memuat dua hal. Yang pertama yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik. Dan setelah itu, tujuan yang keduanya yaitu setelah menempuh proses pembelajaran, maka peserta didik tersebut akan memperoleh ijazah. Nah, materi yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan rangkaian sebuah siklus yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Berikut proses siklus pengembangan tersebut, di mana yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Setelah perencanaan kurikulum dilakukan, maka langkah selanjutnya yang diambil yaitu pengembangan kurikulum. Setelah kurikulum dikembangkan, maka selanjutnya diimplementasikan yaitu melalui pelaksanaan kurikulum. Setelah kurikulum tersebut dilaksanakan, maka dilakukanlah penilaian kurikulum. Berikut kami paparkan gambar mengenai siklus pengembangan kurikulum tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. Nah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zakiyah Mutmainah, anggota dari kelompok satu. Izin menjelaskan materi mengenai komponen kurikulum. Kurikulum tersendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan kurikulum terbagi atas 3 level atau 3 tingkatan, yaitu satu, tujuan jangka panjang atau aims, kemudian yang kedua tujuan jangka menengah atau goals, dan tujuan jangka pendek atau objektif. Nah, selanjutnya ada komponen isi atau materi. Nah, isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi. Bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Baiklah, itulah penjelasan dari saya terkait komponen kurikulum. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan isi kurikulum, yaitu yang pertama, kebermaknaan atau signifikasi. Kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kegiatan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Yang kedua, manfaat atau kegunaan, yakni seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi atau materi kurikulum bagi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu pengembangan manusia, yakni mengarah kepada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. Selanjutnya,
yaitu C, komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen yang dapat diperbandingkan. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengembalian keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi atas 4. Yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen evaluasi, dan yang keempat adalah komponen strategi pembelajaran. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olahraga, olah rasa, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyeratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap potensi peserta didik. 4 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima prinsip efektivitas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Rahma Ella Rahdia akan menjelaskan prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitunya tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Dan selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya. Memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum yang masih bisa dilakukan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya Dr. Majid akan melanjutkan diskusi kelompok 1, yaitu mengenai materi prinsip kontinuitas. Ini adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan maupun yang belajar.
Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Selanjutnya itu prinsip efisiensi. Ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mengendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didayagunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Prinsip efektivitas merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana, tetapi keberhasilan pencapaian tujuan tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Baik, mungkin itu saja materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.